orang-orang yang lagi kena judi online, apalagi yang seumuran saya tuh kayak nggak bisa fokus belajar. Pikirannya tuh udah yang kayak, aduh gue mau gimana lagi ya, gue harus jual apa lagi, atau gue harus pinjol kemana lagi nih buat main judi online-nya lagi, gitu Kak. Judul itu ngebuat banyak kerugian ya. Pertama, kita nggak mungkin akan selalu menang dan itu pasti akan membuat kerugian yang banyak dan itu nggak sedikit. Pasti dengan jumlah yang besar. Pasti kalau kita kalah dalam judul itu, kita akan merasa kurang puas dan selalu ingin mencoba lagi dan lagi. Apalagi bisa bikin kecanduan dan bisa bikin kelilit utang, itu kayak nggak banget sih. Dari cerita mereka, kita jadi tahu bahwa judi online tuh bukan cuma masalah orang dewasa, tapi juga punya dampak serius ke anak-anak. Yuk kita coba lihat lebih dalam seberapa besar masalah ini sebenarnya, terutama untuk anak-anak. Pertama, aku mau kasih gambaran dulu tentang seberapa besar masalah ini. Dari data yang kita punya, di Indonesia ada sekitar 8,8 juta pengguna judi online. Mayoritas mereka tuh berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Bahkan perputaran uangnya di tahun 2024 aja udah nyampe 900 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil guys. Kalian pernah nggak lihat promosi judul atau iklan ajakan main judi online? Biasanya bentuknya gimana? Kalau dari pemantauan kami, banyak iklan judi online itu disamarkan lewat konten kreatif di media sosial. Kadang bahkan menggunakan influencer untuk menarik perhatian anak-anak. Kan jadi sekarang banyak tuh influencer yang bahkan namanya juga udah gede ya Kak ya. Tapi mereka tuh bahkan dengan pede ngiklanin judi online. Bahkan mereka tuh ganti kata judi online sendiri jadi kayak game online Kak. Jadi kayak itu tuh bikin anak-anak seumuran saya yang lagi marak-maraknya kena judi online makin keajak tuh buat judi online tuh. Oke, jadi kita udah tahu bahwa pemain judi online gak cuma orang dewasa, tapi ada juga anak-anak. Sekarang aku bakal jelasin kenapa judi online itu gak pernah bikin kamu untung. Judi online itu sistemnya dibuat biar kamu kalah, bukan menang. Contohnya kayak gini, bayangin kamu lempar koin. Peluang keluar kepala atau ekor itu 50-50, ya kan? Tapi di judi online, peluang kamu menang selalu lebih kecil dari yang kamu pikir. Kenapa? Karena ada yang namanya expected value alias peluang harapan. Intinya, semakin sering kamu main, semakin besar peluang kamu untuk rugi. Contoh lainnya adalah roulette. Peluang menang kamu itu kecil banget karena sistemnya udah diatur. Bahkan kalau kamu menang kecil di awal, itu cuma bikin kamu pengen main lagi dan lagi dan lagi sampai uang kamu habis. Jadi sengaja di awal tuh dibikin menang supaya kamu coba lagi dan habis itu kalah. Terus kamu ngerasa, oh aku harusnya menang. Main lagi sampai duit kamu habis. Bandar terus jalan, tapi kamu duitmu terbatas. Nah ini baru soal uangnya. Sekarang kita bahas kerugian lain yang dialami banyak orang akibat judul. Guys, dampak judi online itu nyata dan gak cuma soal kehilangan uang. Banyak orang yang bangkrut, keluarganya hancur, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena gak kuat menghadapi tekanan. Nah, selain orang dewasa, anak-anak tuh juga banyak terkena dampaknya. Contohnya banyak anak-anak yang menjadi kurang fokus di sekolah, prestasi mereka menurun, bahkan ada yang harus sampai putus sekolah. Belum lagi adanya konflik-konflik di keluarga dan perasaan terisolasi karena kecanduan dari judi online ini. Judul itu ngebuat banyak kerugian ya, baik dari segi mental kita, dari segi keekonomian kita, dan segi lingkungan kita untuk kayak bergaul dengan orang lain juga akan terganggu. Karena judul itu pertama, kita nggak mungkin akan selalu menang dan itu pasti akan membuat kerugian yang banyak dan itu nggak sedikit. Pasti dengan jumlah yang besar. Terus mental kita, pasti kalau kita bakal kalah dalam judul itu, kita akan merasa kurang puas dan selalu ingin mencoba lagi dan lagi. Dan itu membuat kita selalu merasa kurang puas. Dan dengan lingkungan kita, mungkin kita akan terpuruk dengan bergaul dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih tua. Karena kita lebih mementingkan judul kita dibandingkan misalkan sekolah. Jadi anak-anak seumuran aku mungkin bakal milih buat keluar sekolah. Anak zaman sekarang itu kayak sepantaran aku itu biasanya tuh kayak tergiur karena mau dapat uang cepat atau karena kebutuhan mendesak. Jadinya dia pengen dapat uang yang banyak secara cepat. Ternyata itu kan nggak mungkin dong. Jadi mereka kayak coba-coba mau ikut. Ternyata kan dampaknya tuh bakalan besar dan bisa bikin kelilit utang. Itu kayak nggak banget sih. Supaya nggak ada lagi yang kena kerugian akibat judi online, kita semua perlu ngelakuin sesuatu bareng-bareng. Salah satu cara buat mencegah anak-anak terpapar judi online adalah lewat literasi keuangan. Dengan mengerti cara mengatur uang sejak dini, kita bisa belajar bijak dan gak gampang terjerumus untuk mencoba judi online. Untuk membangun pemahaman yang sebaik-baiknya
mengenai manfaat dari sistem dan jasa keuangan Indonesia yang ada dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan generasi muda dan anak-anak kita semua. Selain itu, ada juga tugas penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berperan besar dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan di Indonesia, termasuk dari bahaya seperti judi online. Salah satu fokus kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memastikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun digital. Nah, untuk memenuhinya, kami menjalankan tugas untuk satu, edukasi dan peningkatan kesadaran ke sekolah-sekolah dan komunitas tentang bahaya serta dampak judi online terhadap anak-anak dan keluarga. Yang kedua, penguatan sistem perlindungan anak melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan anak-anak yang terpapar mendapatkan pendampingan baik secara hukum maupun psikososial. Dan yang ketiga, pencegahan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat dan keluarga untuk membangun lingkungan yang aman bagi anak-anak baik di dunia nyata maupun digital. Apalagi tentang judi online tuh, tentang pinjol. Karena judi online dan pinjol ini kan bersangkutan gitu ya. Itu tahu gituan tahu dari acara apa? Dari Kemen PPPA. Kemen PPPA juga punya layanan Sapa 129 yang bisa banget kalian manfaatkan kalau sedang mengalami masalah. Sapa 129 atau Sahabat Perempuan dan Anak 129 merupakan hotline resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hadir untuk mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Melalui Sapa 129, masyarakat dapat mengakses informasi serta melaporkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran melalui nomor 129 atau di WhatsApp di 08 111 129 129. Jangan khawatir. Sapa 129 memberikan layanan cepat tanggap, kerahasiaan yang terjaga, serta pendampingan untuk membantu korban agar mendapatkan hak perlindungan kepada mereka. Jadi ingat, kesimpulannya, judi online itu gak pernah pengen kamu untung. Yang ada, kamu bakal rugi. Bukan bakal, pasti rugi. Bukan cuma uang, tapi juga waktu kamu, kesehatan mental kamu, dan hubungan sosial kamu. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin mengingatkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kalian atau teman kalian menghadapi masalah seperti terpapar judi online atau bentuk eksploitasi lainnya, jangan ragu untuk hubungi layanan Sapa 129. Kami ada untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan solusi terbaik. Ingat guys, pilihan kita hari ini bakal ngaruh ke masa depan kita. Yuk sama-sama jaga diri dan lingkungan dari bahaya judi online.